Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kan lagi aku ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahama. Amin. Ya, alhamdulillah. Kayaknya lumayan lama ya. Kayaknya maksudnya lumayan lama aku tuh agak sedikit terhenti itu. Terus baru ini mulai lagi. Tapi masih dengan bahasan yang sama. Masih dengan buku ini ya. Pokoknya aku akan menyelesaikan buku ini, buku fikih prioritas. Insya Allah. Ya kalau nggak dikutum ya semoga baca sendiri juga selesai gitu ya. Fikih prioritas ini terjemahannya. Ini karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Kita sudah di bab 5. Jadi yang terakhir itu, oh ya, bab 5 itu tentang prioritas dalam bidang fatwa dan dakwah. Prioritas dalam bidang fatwa dan dakwah. Dulu yang subbab pertama sudah, yang mendahulukan atau memprioritaskan persoalan yang ringan dan mudah dari persoalan yang berat dan sulit. Ya, yang waktu itu yang mungkin kalau masih ingat kita memilih mudahnya apa mau memilih hati-hatinya gitu kan. Ternyata bisa juga yang memilih jalan yang mudah gitu. Jadi kalau misalnya pas waktu lagi ngantuknya terus tapi duduk gitu ya, apakah harus duduk lagi atau enggak gitu kan, mau milih yang hati-hati atau mau milih yang lebih mudah nih gitu kan. Dan bisa juga dan boleh juga kita milih yang lebih mudah gitu ya untuk kita. Nah, untuk selanjutnya adalah, oh ya, sebelumnya, ini kan kayaknya kalau misalnya dalam fatwa atau dakwah, kayaknya kita jauh banget ya dari situ ya. Apalagi fatwa, ya maksudnya nggak mungkin banget gitu akhirnya kita bisa ngeluarin fatwa. Tapi kita bisa, maksudnya, dan selama ini kayaknya kita sudah menggunakan ijtihad kita. Coba, apa coba yang kita sering banget kayaknya menggunakan ijtihad kita dalam bidang apa? Kayak bukan, kalau bidang soalnya kita bisa nyari ini dan lain sebagainya. Apa loh kayaknya itu memang ya itu keputusan kita apa politik juga ada imamnya, maksudnya kita ngikut gitu ya. Apa coba? Iya, itu dalam hal yang sosial, betul, betul itu dalam hal yang sosial itu ijtihad. Tapi itu dalam hal perkara dunia kan memang diserahkan kepada kita ya. Ada satu yang aku juga baru ngeh ya, iya selama ini ya kita pakai ijtihad gitu. Apa coba? Kayak di bahasa Arab udah aku singgung sedikit. Wakaf dan ibtida. Wakaf dan ibtida, ya wakaf dan ibtida. Nggak, maksudnya belum di tahap itu untuk istihad aku sendiri gitu ya, karena aku lebih sering gabung tuh khilaf karena mereka itu aku udah dari dulu. Iya betul betul, itu betul. Aku untuk diri aku sendiri ya, aku ngikut juga sama Ustadz, nggak berani juga berijtihad sendiri. Tapi ini kita dalam hal nyimak orang, nyimak orang yang mana maksudnya ya nggak semua bisa ngikut ke wakafnya Ustadz, setidaknya juga sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Jadi kan mau nggak mau nggak sih akhirnya di sini aja Bu gitu. Nggak sih, itu apa ijtihad kita sendiri kan, akhirnya paksain ke sini nggak bisa Ustazah gitu, ini ya udah sini aja Bu gitu. Kan orangnya dari mana lah, ketika akhirnya Ustadz nggak berhenti di situ gimana ibtidaya kan gitu. Akhirnya kan kita akhirnya itu lagi ibu dari sini aja Bu gitu kan. Aku sih baru ngeh itu ya akhirnya selama ini ya kita berijtihad itu. Oke, berusaha, emang selalu selalu berusaha, aku aja selalu coba Bu mendingan berhenti di sini, ngulangnya dari sini karena sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan gitu.
Lah tapi kalau nggak nyampe, kalau nggak nyampe, ya akhirnya pakai ijtihad kita juga kan gitu. Maksudnya seperti itu. Itu kecil-kecilan ya. Ya maksudnya nggak bisa dibandingin dengan fatwa dan lain sebagainya, tapi itu kecil-kecilan. Jadi pertama, yang pertama di sini setelah dari subbab yang pertama itu yang apa mendahulukan yang ringan itu pertama itu adalah pengakuan terhadap kondisi darurat. Nah, kita waktu itu pernah mungkin di apa ya? Mungkin kamu tahu kalau misalnya ini. Yang waktu itu akhirnya di daerah peperangan terus nggak ada makanan sama sekali. Akhirnya ulama di sana membolehkan untuk makan daging kucing. Nggak tahu sih, aku juga. Tapi di mana gitu ya waktu itu ya? Itu saking nggak ada ya perang pas daerah-daerah perang. Tapi bukan yang Palestina gitu, bukan. Kalau Palestina kan emang banyak ini ya, maksudnya alhamdulillah gitu kan banyak bantuan ke sana. Dulu saking nggak adanya, terus akhirnya ulama di sana memfatwakan boleh makan daging kucing gitu. Jadi tapi tadi secukupnya, tapi secukupnya gitu ya, dan nggak berlebih-lebihan. Itu. Jadi pertama itu pengakuan terhadap kondisi darurat. Mungkin kalau misalnya dalam hal yang kita, misalnya aku punya peserta offline dan online, dan emang 3 orang kayaknya sih. Aku udah mikirin 3 orang, 2 apa 3 gitu kalau nggak salah ya. Emang nafasnya pendek banget, pendeknya tuh pendek banget gitu ya, sampai kayak surat Al-Fatihah yang ayat ke-7 itu nggak bisa, sampai Alaihim yang kedua juga nggak bisa, sampai Alaihim yang pertama. Terus itu surat Al-Fatihah yang udah sering. Terus udah gitu kalau misalnya baca tuh emang bener-bener iya pendek banget deh, makanya nggak bisa diituin gitu ya. Nah itu kan mau dipaksa-paksain juga nggak bisa, ibunya juga emang aja nggak bisa Ustazah gitu kan. Emang punya udah ditanyain punya punya sesek nggak Bu gitu, atau nggak kayak penyakit apa gitu. Enggak juga Ustazah gitu. Jadi emang ya gitulah ya, Allah menciptakan nafas yang maksudnya dengan panjang nafas yang berbeda-beda. Gitu. Jadi pertama itu akui dulu kalau misalnya memang ada suatu kondisi darurat yang mana akhirnya membolehkan, ya kan? Yang mana akhirnya kita boleh gitu untuk ketika dalam hal kondisi darurat itu yang haram, bahkan makanan tadi yang haram itu jadi eh, tapi bukan jadi halal juga ya, maksudnya jadi akhirnya nggak berdosa gitu kalau misalnya kita eh, makan itu secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Itu pertama itu dalam hal kondisi darurat. Yang kedua, jadi boleh juga mengubah fatwa karena perubahan waktu sama tempat. Dulu itu masanya ini negara muslim sama negara kafir. Jadi kalau misalnya, jadi kalau dulu tuh ya kalau misalnya kita ketemu sama orang kafir ya dibunuh gitu kan, maksudnya ya bunuh gitu kan, kayak gitu kan, atau ya mengikat perjanjian kan kayak gitu. Nah, berlaku nggak untuk yang sekarang? Enggak ya, justru malah yang sekarang salah gitu kalau misalnya kayak gitu. Ya dulu kan konsepnya tuh dar Islam sama dar harb gitu. Jadi yang pokoknya negara Islam atau ya negara yang ya belum gitu, yang mana harus ditaklukkan kan kayak gitu. Ditaklukkannya kalau nggak mau ditaklukkan, kalau mereka nggak mau Islam kan berarti akhirnya jadi perang kan. Nah, kan kayak gitu. Aduh, kalau sekarang enggak berlaku kayak gitu. Sekarang pandangan yang kayak gitu udah bahkan salah gitu kan. Sekarang pandangan yang kayak gitu bahkan salah gitu. Perubahan, pasti ada perubahan. Iya, sekarang mah nggak perlu penaklukan loh. Maksudnya kamu bisa ke Inggris, ke Amerika aja, bahkan paham-paham Islam bisa berkembang loh di sana, ya kan? Maksudnya nggak perlu penaklukan lagi gitu. Misalnya kayak kamu ke negara mana, orang yang apa yang di kan apalagi negara-negara yang menganut paham yang bebas juga kan waktu maksudnya ya kita bebas untuk sebenarnya eh, kalau bahkan kata di buku ini ya, ini kesempatan gitu bagi para pendakwah gitu, karena ya sekarang itu dengan pahamnya mereka yang bebas, justru malah kita juga bebas untuk menyuarakan itu, maksudnya ya membumikan lah itulah paham-paham Islam gitu kan kayak gitu. Jadi sejujurnya kalau misalnya emang orang yang fitrahnya masih ini tergerak dengan paham itu, banyak juga kok yang masuk Islam gitu. Nah, dulu kenapa nggak ini nggak bisa gitu? Maksudnya akhirnya jadi harus peperangan karena dulu penguasanya yang
Iya, maksudnya tuh akhirnya penguasanya itu nggak mau nanti kalau misalnya Islam itu berkuasa atau rakyatnya pada masuk Islam, dia dilengsarkan, itu kan, dia dilengsarkan terus ya pokoknya dengan kekuasaan dia yang akhirnya menyeleweng gitu ya istilahnya, dia nggak mau kalau bisa dia dilengsarkan gitu. Jadi akhirnya penguasa itu yang ngebunuh-bunuhin dai dulu kan, ngebunuh-bunuhin juru dakwah Islam. Tuh. Nah, kan jadi Islam nggak bisa masuk ke situ gitu. Makanya harus ditaklukkan dengan perang. Kan. Kalau sekarang nggak perlu. Maksudnya kita bahkan bisa bebas, bisa dengan bebas gitu. Ya kan? Tulisan bisa masuk, apa pandangan bisa masuk gitu. Terus kayak walaupun akhirnya kita bisa bergaul dan lain sebagainya kan, maksudnya sekarang ya bisa gitu. Sekarang bisa masuk. Jadi sekarang hal itu udah nggak berlaku lagi gitu ya. Jadi nggak selalu apa yang dulu akhirnya tuh yang dulu pandangan yang dulu itu bisa berlaku untuk sekarang gitu. Jadi bisa jadi berubah gitu. Nah, itu ya. Terus nah, tapi di sini ya sebab yang selanjutnya itu kita harus menjaga penetapan dalam dakwah. Maksudnya gimana? Menjaga penetapan atau marhalah dalam dakwah. Yang ketiga, Ini iya ya, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga yang sekarang, karena yang dulu kan yang pertama tuh. Sekarang menjaga penetapan atau marhalah dalam dakwah. Sekarang gini, bisa nggak masyarakat Islam itu tercipta atau terbentuk kalau misalnya nih, tiba-tiba ada raja atau misalnya kayak kita presiden, tiba-tiba Allah kasih taufik dan hidayah gitu, terus habis itu si presiden ini mengubah semua hukum-hukum yang berlaku. Misalnya yang berlaku akhirnya jadi syariat Islam dalam satu waktu tok gitu. Secara langsung. Berlaku nggak, bisa berlaku nggak kayak gitu. Iya, justru yang ada malah iya, yang ada malah presidennya yang dibunuh ya, atau kayak yang ada justru malah orang-orang maksudnya masyarakatnya pada meninggalkan agama Islam itu secara langsung juga gitu. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa gitu kan. Ini lucu sih. Kalau saat itu masa jahiliyah kan yang banyaknya budak ya, budak gitu kan. Kalau tiba-tiba Islam datang terus benar-benar menghapuskan perbudakan secara sekaligus tok gitu. Apa yang terjadi? Ekonomi, politik di sana udah jadi kayak yang tadinya mungkin akhirnya kayak jalan seimbang gitu, terus akhirnya langsung ini gitu kan. Gitu. Jadi terus pokoknya jadi nggak relevan lagi gitu ya. Jadi makanya akhirnya perlu pelan-pelan gitu, dikit-dikit jatuhnya kayak apa yang mengharamkan Allah mengharamkan apa secara bertahap? Iya, Homer. Homer kan diharamkan dalam 3 tahap kan? Pertama, kayak Homer itu ada manfaatnya, tapi ada mudaratnya juga loh, gitu kan, di dalam Quran. Terus yang kedua, Homer itu apa? Oh iya, kalian jangan jangan sholat gitu. Terus dalam keadaan mabuk kan kayak gitu. Itu yang kedua. Baru deh yang ketiga, sesungguhnya Homer itu rijsum min amali syaitan gitu kan, salah satu perbuatan setan maka jauhilah. Nah itu aja Homer aja tiga tahapan itu ketika Allah maksudnya mengharamkan khamar itu 3 tahapan. Jadi emang perlu penetapan dalam penetapan apa tahapan-tahapan atau marhalah dalam dakwah. Dia jadi nggak langsung sekaligus tok gitu. Dan misalnya kalau kayak ya itu kalau akhirnya presidennya tiba-tiba Allah kasih taufik gitu terus tiba-tiba diganti hukum tok gitu nggak tetap nggak bisa juga gitu nggak bisa negaranya jadi masyarakat muslim juga gitu. Yang ada justru malah khawatir nanti orang-orangnya jadi menimbulkan fitnah gitu yang di situ ini kata yang di buku ini ya gitu dan ini ada lucu sih ada kisah lucu yang apa yang dinobatkan sebagai khalifah kelima siapa yang disebut-sebut sebagai khalifah kelima kan yang kan khalifah kan memang cuma sampai sampai 4 doang cuman para ulama bilang ini nih layaknya khalifah kelima. Nah, iya, Umar bin Abdul Aziz karena Umar bin Abdul Aziz itu mengikuti jalan datsnya gitu, mengikuti jalan Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz naik ke tahta, Umar bin Abdul Aziz itu punya anak yang masya Allah solehnya juga dan dengan semangat mengembara,
membara, aku membara dengan semangat membara, anaknya tuh bilang gini, wahai ayahku, itu kenapa engkau tidak memberantas aja semua kezaliman itu secara merata, gitu, secara langsung, gitu. Demi Allah, kata kata anaknya gitu, demi Allah, aku nggak peduli kalau misalnya periuk mendidih, maksudnya aku nggak peduli kalau misalnya mau masuk ke air yang mendidih sekalipun gitu, untuk berdakwah di jalan Allah, gitu, kata anaknya gitu. Jadi kalau misalnya kayak ditentang dan ini sampai akhirnya dia harus masuk ke periuk mendidih, itu nggak apa-apa gitu, kata anaknya gitu. Terus kalau kata eh, itu ayahnya, akhirnya ayah bilang gini, ayahnya, jangan tergesa-gesa wahai anakku, karena sesungguhnya Allah mencela khamr sebanyak 2 kali, baru mengharamkannya di kali ketiga, gitu. Sesungguhnya aku khawatir jika aku membawa kebenaran atas manusia secara sekaligus, mereka juga akan meninggalkan secara sekaligus. Tuh, jadi kalau langsung tok gitu, terus ya udah ditinggalin secara sekaligus gitu kan. Nah, kemudian tercipta orang-orang yang memiliki fitnah gitu. Jadi kalau kata Umar bin Abdul Aziz kayak gitu. Jadi ya dikit-dikit, tapi bukan berarti akhirnya jadi menunda penetapan syariat Allah ya, enggak. Maksudnya kita akhirnya gimana biar syariat Allah itu benar-benar kayak dipakai gitu, diterima gitu, dan benar-benar diamalkan di dalam masyarakat gitu. Jadi bukan berarti akhirnya kita kayak nunda-nunda itu, bukan berarti akhirnya do nothing gitu ya, bukan berarti nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau misalnya kata di sini kan akhirnya kita ini dulu, kita buat dulu tujuannya apa, tahapan tujuannya, membuat rencananya, membuat periodisasi gitu kan. Terus ya pokoknya menyiapkan mental, moral gitu ya. Terus rancangan pemikirannya apa, nah kayak gitu. Sama jadi kayak dikit-dikit gitu ya. Harapannya ya yaitu dengan sedikit-sedikit itu seenggaknya dimulai itu tertancap dikit-dikit kan, lama-lama akhirnya ketika masyarakatnya sudah tercerahkan gitu dengan pemikiran-pemikiran, dengan aturan-aturan Islam, ya semoga aja akhirnya bisa berdiri gitu kan masyarakat Islam gitu. Nah, terus apa nih yang harus dilakukan dulu oleh kaum muslimin? Tuh kan, kan tadi kan katanya dikit-dikit. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan pertama oleh kaum muslimin? Pertama, kita harus tahu dulu apa yang kita kerjakan lebih dulu dan apa yang harus kita akhirkan. Nah, itu. Ya, apa yang harus kita kerjakan lebih dulu dan apa yang harus kita akhirkan. Dan di sini disebutin. Jadi, ilmu-ilmu syariat itu yang ketika otomatis kan rujukannya dari apa yang sudah ada pada masa Rasul ya. Itu kayak kitab-kitab gitu. Nah, tapi di sini kayaknya perlu deh untuk diasah lagi ilmu-ilmu itu sesuai dengan keadaan kita sekarang, terutama dalam hal ekonomi. Itu kan sekarang banyak banget tuh ya ekonomi transaksi perbankan dan lain sebagainya yang baru. Itu kan yang mana yang dulu tuh maksudnya belum ada gitu. Dulu belum kepikiran sampai sana gitu kan. Kayak dulu kita juga yang pas awal-awal datang Gojek gitu yang dengan GoFood-nya gitu kan, itu langsung tuh hukumnya apa dan lain sebagainya gitu kan. Tapi sekarang malah menjamur dunia gitu kan. GoPay lah dan lain sebagainya gitu. Maksudnya ya itu. Jadi emang perlu tuh akhirnya dimasuk-masukin lagi ya yang sekarang ada gitu ya ke dalam ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu kalam gitu dan syariatnya kayak gitu. Gitu. Jadi kita akhirnya mempelajari syariat pada masa Rasul dan yang kita sesuaikan juga gitu dengan yang perkembangan zaman gitu. Dulu kan masih kayak satu sok tuh berapa sih gitu ya. Bahkan kalau di sini tuh kayak satu sok kayaknya perlu deh untuk kayak mengganti gitu istilah yang so itu sekarang tuh berapa gitu. Jadi ya kilo gitu atau nggak apa kayak gitu. Jadi biar lebih mudah gitu sekarang tuh gitu. Itu kayak gitu. Eh, Nah, satu lagi, terus ukurannya gimana? Gitu ya, ukuran yang benar terhadap isu-isu yang disorot oleh Al-Quran. Nah, ini terus apa ya istilahnya masih tetap sama sih kayak yang tadi, apa yang harus kita lakukan di awal dan apa yang harus kita lakukan di akhir gitu kan. Ini kita lihat deh, isu apa yang paling sering atau perkara apa yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran? Apa coba yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran? Boleh? Apa? Kisah. Benar-benar kisah. Terus apa lagi? Itu kayak kisah itu kayak pelajarannya tentang apa sih gitu? Tauhid, betul. Yang lain apa lagi?
Yang paling sering banget diulang-ulang dalam Al-Quran. Kenapa? Orang-orang, ya orang-orang beriman. Itu ya, maksudnya orang-orang apa? Oh, orang-orang kafir ya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir dan orang-orang beriman sering banget itu kayak diulang-ulangnya selalu gitu ya. Di setiap ini tuh ada. Apa lagi? Ada lagi? Surga dan neraka, betul. Lanjut yang lain? Masih bikin kagak kepikiran. Tentang akhlak juga sering loh. Tentang akhlak yang baik tuh seperti apa gitu kan. Ya pokoknya yang gimana akhirnya kita wawasan insana ya, pokoknya yang gimana berlaku terhadap orang tua, terus gimana itu sering juga diulang-ulang, terus kayak terhadap kerabat berlaku baik dan sebagainya, akhlak yang baik plus juga ibadah-ibadah juga, tasbih, fasabih, pokoknya tuh sering juga gitu ya. Tasbih, tahmid, tahlil itu juga sering banget diulang di dalam Al-Qur'an. Yang mana kalau di sini berarti yang sering-sering perkara yang sering banget diulang di dalam Al-Qur'an itulah yang utama. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan secara maksudnya emang banyak gitu perhatian kita di situ. Karena itu yang utama. Gitu ya, itu yang utama. Kenapa? Yang paling banyak nggak disebutin sih. Di sini cuman yang diprioritaskan ya. Tadi keimanan kepada Allah atau tauhid gitu. Terus pokok-pokok ibadah dan syiar-syiarnya kayak misalnya sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Termasuk juga tahmid, istighfar, tobat dan lain sebagainya. Terus sama keutamaan atau akhlak yang mulia, sifat-sifat yang baik, yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi yang mana yang tadi yang lebih sering pokoknya diulang-ulang dalam Al-Qur'an itulah yang menjadi perhatian yang paling utama gitu. Karena itu tadi bahkan di Al-Qur'an itu sampai kayak diulang-ulang gitu. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Gitu ya. Jadi itu yang lebih diprioritaskan daripada yang lainnya. Gitu. Bukan berarti akhirnya ayat yang cuma satu gitu ya dalam Al-Qur'an itu misalnya kayak Isra. Kalau di sini kan disebut Isra-nya Nabi. Itu kan cuma satu doang tuh. Gitu. Tapi bukan berarti akhirnya kita nggak perhatian terhadap itu, tapi perhatiannya lebih diprioritaskan ke yang sering diulang-ulang gitu di dalam Al-Qur'an. Nah, gitu. Jadi ukurannya itu. Apa yang harus diprioritaskan dan apa yang harus diakhirkan. Itu ya. Itu saja mungkin. Berarti nanti kita lanjut ke bab 6. Tuh, bab 5 udah. Kita ada 5 bab. Itu adalah bab 5. Itu. Yang satu subbabnya yang waktu dulu yang mudah itu, di antara yang hati-hati, itu terus ini sisaannya. Itu nanti insya Allah next kutum kita prioritas dalam berbagai bidang amal. Itu insya Allah. Ya, kurang dan lebihnya saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Itu ya, sejujurnya sih ngutip dari buku ini, sangat-sangat dari buku ini banget gitu. Dan aku nyambungin sedikit lah dengan yang kita biasa lakukan sehari-hari gitu. Jazakallahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.